Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul Landasan Biologis pada Manusia. Saya Mas Naimagulo dengan NIM A1 B118123 akan membawakan materi pertama, yaitu perkembangan alat ujaran. Pada sekitar 70 tahun yang lalu, muncullah makhluk mamalia yang pertama. Pertumbuhan biologis lainnya muncul sangat dekat dengan mulut di bagian atas tenggorokan. Tulang-tulang artenoid dan ciricoid mulai lebih berfungsi. Evolusi lain yang penting adalah mulai adanya tulang tiroid dan bentuk pertama dari selaput suara. Karena telah adanya paru-paru, kemudian ada pula selaput suara. Maka getaran selaput ini dapat mulai dikontrol. Alat pendengaran pun mulai berkembang. Alat ujaran yang sudah ada seperti membuat mamalia, monyet, kambing, dan sebagai berikut dapat mengeluarkan bunyi. Perkembangan biologis lainnya yang terkait adalah adanya perubahan perkembangan otot-otot pada muka, tumbuhnya gigi, dan makin naiknya letak laring yang memungkinkan makhluk untuk bernapas sambil makan dan minum. Perkembangan terakhir adalah pada primat manusia. Alat-alat penyuara seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan mamalia lainnya. Hanya saja pada manusia, alat-alat ini telah berkembang. Laring pada manusia misalnya agak lebih besar daripada laring pada prima lain. Struktur mulut maupun macam lidahnya juga berbeda. Akan tetapi, perbedaan lain yang lebih penting antara manusia dengan binatang adalah struktur dan organisasi otaknya, seperti yang dikatakan oleh Wayne. Materi yang kedua yaitu struktur mulut manusia dan binatang. Bahwa primata yang lebih dekat dengan manusia adalah sebangsa gorila dan simpanse. Kemiripan ini kita rasakan kalau kita pergi ke kebun binatang dan memperhatikan perilaku binatang-binatang itu. Cara memakan kacang, cara mereka mengupas pisang, cara mencari kutu, dan beberapa perilaku lainnya. Kelompok manusia yang dinamakan hominids atau hominidae ini sendiri juga berevolusi. Konon yang tertua ditemukan di Afrika dan hidup pada 4.500 tahun yang lalu. Sementara itu, muncullah kelompok manusia sekitar tahun 175.000 tahun yang lalu. Pertumbuhan bahasa diperkirakan sekitar 100 tahun yang lalu oleh A.I.T. Chon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Gita Sonia dengan NIM A1B118120. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Meskipun ada kemiripan-kemiripan tertentu antara manusia dengan simpanse, tetap saja kedua makhluk ini memiliki perbedaan. Perbedaan keduanya adalah kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan bahasa. Perbedaan kemampuan ini bersifat genetik, artinya manusia dapat berbahasa sedangkan primata lain tidak, karena komposisi genetik antara kedua kelompok primata ini berbeda. Pada primata non-manusia seperti simpanse, lidahnya mempunyai ukuran yang tipis dan panjang, tetapi semuanya ada dalam rongga mulut. Bentuk yang seperti ini lebih cocok sebagai alat untuk kebutuhan yang non-vokal, seperti meraba, menjilat, dan menelan mangsa. Secara komparatif, rasio lidah dengan ukuran mulut juga sempit, sehingga tidak banyak ruang untuk menggerakkan lidah ke atas, ke bawah, ke depan, serta ke belakang. Ruang gerak yang sangat terbatas ini tidak memungkinkan binatang untuk memodifikasi arus udara menjadi bunyi yang berbeda-beda dan distintif. Berbeda dengan manusia, laring pada binatang seperti simpanse terletak dekat dengan jalur udara menuju ke hidung, sehingga waktu bernafas, laring tadi terdorong ke atas dan menutup lubang udara yang menuju ke hidung. Epiglotis dan velum pada binatang juga membentuk kelep yang kedap air, sehingga binatang dapat bernafas dan minum serta makan secara simultan. Jika kita perhatikan lagi, bentuk dan letak gigi pada primata non-manusia, akan kita dapati bahwa gigi binatang merupakan deretan yang terputus-putus, ukuran panjangnya tidak sama,
dan letaknya miring ke depan. Letak seperti ini tidak memungkinkan untuk gigi atas dan gigi bawah bertemu. Bentuk, letak, dan pengaturan seperti ini memang dirancang untuk kebutuhan primer primata itu, yakni untuk mencari makan. Bibir pada binatang juga tidak fleksibel, sehingga tidak bisa diatur untuk dipertemukan atau dilencengkan untuk menghasilkan bunyi atau suara yang berbeda. Secara proporsional, rongga mulut manusia adalah kecil. Ukuran ini membuat manusia dapat lebih mudah mengaturnya. Lidah manusia secara proporsional lebih tebal daripada lidah binatang dan menjorok sedikit ke tenggorokan, memungkinkan untuk digerakkan secara fleksibel, sehingga bisa dinaikkan, diturunkan, dimajukan, dimundurkan, atau diratakan di tengah. Posisi yang bermacam-macam ini menghasilkan bunyi vokal yang bermacam-macam pula, dari yang paling depan tinggi sampai ke yang paling belakang tinggi, dan dari yang paling rendah depan ke yang paling rendah belakang. Belum lagi kontak antara lidah dengan titik artikulasi tertentu akan menghasilkan pula bunyi konsonan yang berbeda-beda, dari yang paling depan seperti P dan B sampai ke yang paling belakang seperti K dan G. Karena adanya perluasan rongga otak dalam pertumbuhan manusia, maka letak laring maupun epiglotis manusia semacam terdorong ke bawah sehingga letaknya jauh dari mulut bila dibandingkan dengan yang ada pada binatang. Di satu pihak, letak seperti ini memang memunculkan bahaya karena makanan yang masuk akan dengan mudah kesasar ke laring yang menuju ke paru-paru sehingga orang bisa tersedak. Akan tetapi, dari segi pembuatan suara, posisi laring yang seperti ini sangat menguntungkan. Ruang yang lebih lebar dan lebih panjang pada tenggorokan dapat memberikan resonansi yang lebih baik dan lebih banyak. Epiglotis yang letaknya jauh dari mulut dan velum membuat manusia dapat menghembuskan udara melewati mulut maupun melewati hidung. Velum dapat digerakkan secara terpisah untuk menempel pada dinding tenggorokan sehingga udara akan tercegah keluar melalui hidung dan terciptalah bunyi oral. Sebaiknya, bila bunyi yang kita kehendaki adalah bunyi nasal, velum ini tidak akan bersentuhan dengan dinding tenggorokan sehingga udara dengan bebas dapat keluar melalui hidung. Gigi manusia yang jaraknya rapat, tingginya rata, dan tidak miring ke depan membuat udara yang keluar dari mulut lebih dapat diatur. Begitu pula bibir manusia lebih dapat digerakkan secara fleksibel. Bibir atas yang bertemu dengan bibir bawah akan menghasilkan bunyi tertentu seperti M, P, dan B. Tetapi, bila bibir bawah agak ditarik ke belakang dan menempel pada ujung gigi atas akan terciptalah bunyi lain seperti F dan V. Di samping struktur mulut, paru-paru juga dengan mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Pernapasan kita waktu berbicara, waktu diam, dan waktu menyanyi tidaklah sama. Pada waktu berbicara, kita menarik nafas yang panjang sehingga paru-paru menjadi besar. Udara ini tidak bisa kita hembuskan keluar sekaligus, tetapi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Karena itulah kita dapat berbicara berjam-jam. Tetapi kita tidak bisa berada dalam air lebih lama daripada 5 menit. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dari segi biologi alat pernapasan manusia memang ditakdirkan untuk menjadi primata yang dapat berbicara. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Maula dengan NIM A1B118126. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Kaitan biologi dengan bahasa. Di samping struktur mulut manusia yang secara biologis berbeda dengan struktur mulut binatang, bahasa juga terkait dengan biologi dari segi yang lain. Hal ini terutama tampak pada proses pemerolehan bahasa. Dimanapun juga di dunia ini, anak memperoleh bahasa dengan melalui proses yang sama, antara umur 6-8 minggu. Anak mulai mendekat, yakni mereka mengeluarkan bunyi-bunyi yang menyerupai bunyi vokal dan konsonan. Bunyi-bunyi ini belum didapatkan identifikasi sebagai bunyi apa,
tapi sudah merupakan bunyi titik. Pada sekitar umur 6 bulan mulailah anak dengan celoteh babbling, yakni mengeluarkan bunyi yang berupa suku kata. Pada umur sekitar 1 tahun, anak mulai mengeluarkan bunyi yang dapat diidentifikasi sebagai kata. Untuk bahasa yang kebanyakan monomorfemik dalam kurung bersuku kata satu, maka suku itu atau sebagian dari suku memulai ujaran. Untuk bahasa yang kebanyakan polimorfemik, maka suku akhirlah yang diucapkan. Itu pun belum tentu lengkap. Untuk kata ikan, misalnya anak mengeluarkan kata tan. Kemudian anak yang memulai berujar dengan ujaran kata satu. Lalu menjelang umur 2 tahun, mulailah dengan ujaran 2 kata. Akhirnya sekitar umur 4-5 tahun, anak akan telah dapat berkomunikasi dengan lancar. Untuk 18 bulan yang pertama, memberikan patokan seperti terlihat pada bagan 6 berikut, di mana gambaran keterkaitan antara perkembangan biologi manusia dengan bahasa yang sedang diperoleh. Patokan minggu, bulan, dan tahun seperti diberikan di samping haruslah dianggap relatif, karena faktor biologi pada manusia itu tidak semuanya sama. Titik yang penting dari patokan itu adalah bahwa urutan pemerolehan pada kata anak itu sama. Dari dekutan, celotehan, ke ujaran 1 kata, dan kemudian ke ujaran 2 kata, dan seterusnya. Begitu juga dalam hal komprehensi dan produksi. Anak dimanapun dan dalam bahasa apapun menguasai komprehensi lebih dahulu daripada produksi. Manusia dapat menguasai bahasa secara relatif hanya kalau prosesnya dilakukan antara umur tertentu, yakni antara umur 2-12 tahun. Di atas umur 12 orang yang tidak dapat menguasai aksen bahasa tersebut dengan sempurna. Dengan fakta-fakta seperti dipaparkan di atas, maka pandangan masa kini mengenai bahasa mengatakan bahwa bahasa adalah fenomena biologis, khususnya fenomena biologi perkembangan. Arah dan jadwal munculnya suatu elemen dalam bahasa adalah masalah genetik. Orang tidak dapat mempercepat atau memperlambat munculnya suatu elemen bahasa. Faktor lingkungan memang penting, tetapi faktor itu hanya memicu pada apa yang sudah ada pada biologi manusia. Beberapa kali dipancing untuk mengeluarkan bunyi J dan bunyi R dalam bahasa Indonesia, tetapi tetap saja tidak dapat mengeluarkan bunyi kedua. Bunyi itu sampai keadaan biologisnya memungkinkannya. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh rekan-rekan saya berikut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Deviansyah, yaitu pada perkembangan berapakah alat-alat penyuara sama dengan mamalia lainnya? Jawabannya di sini yaitu pada perkembangan terakhir. Karena alat-alat penyuara seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan yang pada mamalia lainnya.
Hanya saja pada manusia alat-alat ini telah berkembang. Laring pada manusia misalnya agak lebih besar daripada laring pada prima lain. Struktur mulut maupun macam lidahnya juga berbeda. Akan tetapi, perbedaan lain yang lebih penting antara manusia dengan binatang adalah struktur dan organisasi otaknya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cindy Octavia. Pertanyaannya adalah, dijelaskan bahwa manusia memiliki banyak kemiripan dengan simpanse, tetapi tetap saja kedua makhluk ini berbeda. Apa saja yang membedakannya? Jelaskan. Seperti yang telah saya jelaskan pada materi saya, bahwa meskipun ada kemiripan-kemiripan tertentu antara manusia dengan simpanse, tetap saja kedua makhluk ini memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah kemampuan mereka berkomunikasi dengan bahasa. Saya contohkan satu perbedaan. Pada primata non-manusia, yaitu simpanse tadi, lidahnya mempunyai ukuran yang tipis dan panjang, tetapi semuanya ada dalam rongga mulut. Bentuk yang seperti ini lebih cocok sebagai alat untuk kebutuhan yang non-vokal, seperti meraba, menjilat, dan menelan mangsa. Rasio lidah dengan ukuran mulut pada simpanse juga sempit, sehingga tidak banyak ruang untuk menggerakkan lidah ke atas, ke bawah, ke depan, dan ke belakang. Ruang gerak yang sangat terbatas pada simpanse tidak memungkinkan binatang simpanse ini untuk memodifikasi arus udara menjadi bunyi yang berbeda-beda dan distintif. Nah, lalu pada manusia, rongga mulutnya itu sedikit lebih kecil. Ukuran ini membuat manusia dapat lebih mudah mengaturnya. Lidah manusia yang secara proporsional lebih tebal daripada lidah simpanse tadi dan menjorok sedikit ke tenggorokan memungkinkan untuk digerakkan secara fleksibel, sehingga bisa dinaikkan, diturunkan, dimajukan, dimundurkan, atau diratakan di tengah. Posisi yang bermacam-macam ini menghasilkan bunyi vokal yang bermacam-macam pula, dari yang paling depan tinggi seperti I, sampai ke yang paling belakang tinggi seperti U, dan dari yang paling rendah depan AE ke yang paling rendah belakang seperti A. Belum lagi kontak antara lidah dan titik artikulasi tertentu akan menghasilkan pula bunyi konsonan yang berbeda-beda, dari yang paling depan P dan B sampai ke yang paling belakang seperti K dan G. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dari segi biologi alat pernapasan, manusia memang ditakdirkan untuk menjadi primata yang dapat berbicara. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Resti, yaitu pada umur berapa anak memperoleh bahasa dengan proses yang sama? Nah, saya akan menjawabnya, yaitu antara umur 6-8 minggu anak mulai mendekat, yakni mereka mengeluarkan bunyi-bunyi yang menyerupai bunyi vokal dan konsonan. Bunyi-bunyi ini belum dapat diidentifikasi sebagai bunyi apa, tapi sudah merupakan bunyi titik. Pada sekitar umur 6 bulan, mulailah anak dengan celoteh, yaitu dalam kurung babbling, yakni mengeluarkan bunyi yang berupa suku kata. Baiklah, terima kasih.